Kamu berada di sebuah pesta, musiknya bagus. Teman-temanmu tertawa. Secara teknis kamu sedang bersenang-senang. Tapi kemudian, entah dari mana, sebuah saklar seolah mati di dalam dirimu. Tiba-tiba semuanya terasa terlalu banyak. Tawa di sekitarmu terdengar seperti kebisingan. Percakapan terasa seperti ujian. Dan satu-satunya pikiran di kepalamu adalah, aku mau pulang. Jika ini terdengar familiar, kamu mungkin pernah bertanya-tanya, apakah aku antisosial? Apakah ada yang salah denganku? Jawabannya, tidak. Kamu tidak rusak. Kamu bukan antisosial. Kamu mungkin hanya efisien secara sosial. Mari kita bicarakan tentang konsep yang sering disalahpahami, energi sosial. Bayangkan kamu memulai hari dengan baterai sosial yang terisi penuh. Setiap interaksi, sekecil apapun, menguras sedikit daya baterai itu. Menyapa tetangga, sedikit terkuras. Rapat tim, terkuras lebih banyak. Pesta ulang tahun, bateraimu bisa langsung anjlok. Bagi sebagian orang, mari kita sebut mereka ekstrovert. Baterai ini sangat besar dan dapat diisi ulang dengan lebih banyak interaksi sosial. Bagi yang lain, para introvert atau ambivert, baterai itu mungkin lebih kecil atau lebih cepat habis. Mereka mengisi ulang daya dengan kesendirian. Ini bukan soal menyukai atau tidak menyukai orang. Ini adalah tentang biaya kognitif dari interaksi. Otakmu bekerja keras saat bersosialisasi. Ia harus memproses bahasa verbal, nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Ia juga harus merumuskan balasan, mengelola kesan yang kamu berikan, dan mengatur emosimu sendiri. Ini adalah pekerjaan berat. Bagi orang dengan energi sosial terbatas, proses ini menghabiskan daya lebih cepat. Seperti menjalankan aplikasi yang sangat berat di ponsel model lama. Akibatnya, kamu sering merasa bersalah. Bersalah karena menolak ajakan. Bersalah karena pulang lebih dulu. Bersalah karena butuh waktu sendiri. Masyarakat sering menyamakan bersosialisasi dengan menjadi orang baik. Jadi ketika kamu butuh istirahat, kamu merasa seperti orang jahat. Tapi ini adalah narasi yang salah. Mengelola energimu bukanlah tindakan egois. Itu adalah tindakan menjaga diri. Jadi, bagaimana cara kita beralih dari anti-sosial yang merasa bersalah menjadi efisien secara sosial yang berdaya? Langkah pertama, lakukan audit energi sosial. Buat dua kolom. Di satu sisi, tulis penguras baterai. Di sisi lain, pengisi baterai. Penguras mungkin adalah obrolan ringan dengan orang asing, acara yang ramai, atau percakapan yang penuh konflik. Pengisi mungkin adalah percakapan mendalam dengan sahabat, menghabiskan waktu dengan hobi, atau sekadar diam dan membaca buku. Tujuannya bukan untuk menghindari semua penguras, tapi untuk menyadarinya dan menyeimbangkannya dengan pengisi. Langkah kedua, buat anggaran sosial. Perlakukan energi sosialmu seperti uang. Kamu punya jumlah terbatas setiap minggu. Di mana kamu akan membelanjakannya? Apakah rapat yang tidak penting itu sepadan dengan 30% dari energimu, yang membuatmu tidak punya sisa untuk bertemu teman baikmu? Mulai katakan tidak pada undangan yang tidak memberimu nilai sepadan. Bukan karena kamu tidak sopan, tapi karena kamu adalah manajer investasi yang cerdas untuk energimu. Langkah ketiga, kuasai seni pulang lebih awal. The art of a graceful exit. Pergi ke sebuah acara tanpa strategi keluar adalah seperti masuk ke labirin tanpa peta. Kamu akan terjebak. Sebelum pergi, putuskan jam berapa kamu akan pulang. Siapkan alasan yang sopan dan netral. Senang sekali bertemu kalian, tapi saya harus pergi. Besok ada acara pagi. Pulang saat energimu masih tersisa 20%, bukan saat sudah 0%. Ini membuat perbedaan besar untuk hari esokmu. Langkah keempat, prioritaskan kualitas daripada kuantitas. Memiliki 100 kenalan yang obrolannya dangkal jauh lebih menguras energi daripada memiliki 5 teman sejati yang bisa diajak bicara apa saja. Investasikan energimu pada hubungan yang memberimu timbal balik emosional, yang membuatmu merasa didengar dan dipahami. Hubungan ini adalah pengisi baterai utamamu. Mereka tidak menguras, mereka justru memperkuat. Dan langkah kelima yang paling penting, jadwalkan waktu untuk mengisi ulang baterai. Waktu sendiri bukanlah kemewahan, itu adalah kebutuhan. Itu sama pentingnya dengan tidur dan makan. Blokir waktu di kalendermu seolah-olah itu adalah rapat paling penting dalam seminggu. Karena memang begitu.
Gunakan waktu itu untuk melakukan apapun yang masuk dalam daftar pengisi baterai milikmu tanpa rasa bersalah. Pada akhirnya, ini semua tentang mengubah narasi di kepalamu. Berhentilah menyebut dirimu kikuk atau antisosial. Mulailah melihat dirimu sebagai seorang ekonom sosial. Seorang ekonom yang cerdas tidak menghabiskan semua uangnya untuk hal-hal sepele. Mereka berinvestasi dengan bijak untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Kamu melakukan hal yang sama dengan sumber dayamu yang paling berharga, energi dan waktumu. Memilih untuk tidak pergi ke pesta yang ramai agar bisa menikmati makan malam yang tenang dengan sahabatmu bukanlah tindakan antisosial. Itu adalah investasi yang cerdas. Meninggalkan acara lebih awal bukanlah tindakan kasar. Itu adalah manajemen sumber daya yang efisien. Membutuhkan akhir pekan yang tenang sendirian setelah seminggu yang sibuk bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah proses pemeliharaan yang esensial. Jadi, lain kali kamu merasa baterai sosialmu menipis, jangan panik atau merasa bersalah. Dengarkan sinyal itu. Hargai kebutuhan tubuh dan pikiranmu. Izinkan dirimu untuk mengisi ulang daya. Karena dunia tidak membutuhkanmu untuk hadir di setiap acara. Dunia membutuhkan versi terbaik dari dirimu yang berenergi, otentik, dan hadir sepenuhnya. Bahkan jika itu hanya untuk beberapa interaksi pilihan. Kamu bukan antisosial, kamu sadar diri, kamu strategis, kamu efisien, dan itu adalah sebuah kekuatan.